Orang-orang seperti kami yang berusaha untuk membawa suara publik itu selalu didekati, dibungkam dengan satu, dibeli. Yang paling efektif nih adalah dibeli, dibayar, dijadikan buzzer, dijadikan ya begitulah. Paling rusak sekarang itu kata-kata relawan, karena nggak rela lagi sebenarnya, dibaliknya ada bayaran. Yang kedua, dikriminalisasi dengan kasus, dan saya mengalami itu hampir 10,5 tahun. Yang ketiga, ini yang paling pengecut negara, dihabisi. Itu yang terjadi dengan arsenik almarhum Munir, kita masih berhutang nyawa. Itu yang terjadi dengan mata Novel Baswedan dan mata Andri Yunus. Jadi Mas, jangan bicara motif di depan saya. Motif Anda apa? Itu yang harus Anda jawab. Kontroversi kembali mencuat di ruang publik setelah pendukung Jokowi melontarkan serangan verbal terhadap pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana. Dalam perdebatan yang ramai di media sosial, pendukung Jokowi itu menyinggung kembali status hukum Prof. Denny terkait kasus payment gateway dengan menyebut bahwa dirinya masih berstatus sebagai tersangka karena berkas perkara belum dinyatakan lengkap atau B21. Saya nggak minta ijazahnya dalam bentuk harus asli, karena kalau harus asli, ijazah Mas Andi, itu, yang saya embarakan itu nanti sampai 32 miliar. Kita tunggu 32 miliar. Baru kita tunjukkan aja nanti itu. Sudahlah kan Mas, begitu aja. Gak usah melipir. Kalau sudah 32 miliar yang mungkin nanti akan ditunjukkan. Kan bagus untuk itu. Ya, kita kembalikan kepada masyarakat untuk digunakan. Orang kan bagus. Gak jelas ini. Ini sekaligus forum klarifikasi Mas Andi, Mas Aiman. Mas Andi dengan segala hormat, dengan halus menyebut angka 32 miliar. Ini saya paham. Itu adalah kasus yang dijeratkan saya sejak lebih dari hampir 11 tahun yang lalu, payment gateway. Yang dikatakan kerugiannya 32 miliar. Mas, sebentar. Pegang doang. Saya pernah katakan di sini, itu sudah selesai. Tetapi setiap kali kami melakukan suara-suara kritis, orang-orang seperti kita yang mencoba menyuarakan kebenaran, yang dibayar pun tidak, berbeda dengan Namun klaim tersebut langsung dibantah oleh Prof. Denny Indrayana. Ia menegaskan bahwa perkara tersebut telah dihentikan penyidikannya melalui surat SP3 sejak beberapa tahun yang lalu. Ia menambahkan, secara hukum tidak mungkin dirinya masih berstatus sebagai tersangka bila setelahnya ia dapat maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan dan bahkan memperoleh izin praktek sebagai advokat di Australia. Dua hal yang menurutnya mensyaratkan rekam jejak hukum yang bersih. Profesor Denny menilai, serangan tersebut tidak lagi berada dalam koridor debat kebijakan, melainkan sudah mengarah pada serangan personal yang berulang. Sudah selesai, artinya kasus itu sudah SP3. Sudah di SP3. Tunjukkan SP3-nya kalau ada, karena kita tidak mendapatkan itu. Nanti ya. ditunjukkan. Terus sarah. Bentar, tadi Bung Denny Saya sudah tunjukkan menunjukkan ke ke saya dan saya membaca itu benar. Ya tunjukkan aja, upload aja kalau Mas, itu sudah SP3. Jadi saya tidak mau. Ini legal standingnya apa? Ini lagi-lagi orang ini nggak pernah punya legal standing. Mas, kita bicara ini juga bicara kami tentang publik, tentang yang publik untuk bersuara kritis. Gini, Mas Denny, saya juga harus adil juga. Kalau Anda minta tunjukkan Mas Gibran, maka juga Anda harus menunjukkan SP3-nya. Ya, nanti saya tunjukkan. Ya betul dong. Mas, kami yang sudah melakukan langkah-langkah advokasi publik semacam ini, kasus saya itu kami menolak Budi Gunawan jadi Kapolri. Saya, Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Novel Baswedan ditersangkakan 10,5 tahun. SP3 setelah Pak Budi Gunawan kelihatannya berhenti jadi Menko, kelihatannya. Tapi poinnya adalah orang-orang seperti kami yang berusaha untuk membawa suara publik itu selalu didekati, dibungkam dengan satu, dibeli. Yang paling efektif nih adalah dibeli, dibayar, dijadikan buzzer, dijadikan ya begitulah. Paling rusak sekarang itu kata-kata relawan, karena nggak rela lagi sebenarnya, dibaliknya ada bayaran. Yang kedua, dikriminalisasi dengan kasus, dan saya mengalami itu hampir 10,5 tahun. Yang ketiga, ini yang paling pengecut negara, dihabisi. Itu yang terjadi dengan arsenik almarhum Munir, kita masih berhutang nyawa. Itu yang terjadi dengan mata Novel Baswedan dan mata Andri Yunus. Jadi Mas,
jangan bicara motif di depan saya. Motif Anda apa? Itu yang harus Anda jawab. Ia juga menyoroti fenomena relawan politik yang menurutnya berperan besar dalam memelihara tensi perdebatan publik. Denny menyatakan bahwa kelompok relawan Jokowi masih sangat aktif bahkan setelah Presiden 2 periode itu tidak lagi menjabat. Sesuatu yang menurutnya harus dievaluasi agar dinamika demokrasi tetap sehat. Emang kalau Makjul yang gantiin siapa sih, Prof? Bang Roy yang mau gantiin atau gimana? Nggak pernah belajar sejarah ya? Loh, ini kan saya tanya sama, saya kan Indonesia tanya. itu pernah nggak pakai wapres juga nggak apa-apa. Enggak, sekarang saya tanya sama Prof Denny gitu loh. Nah, ya. Oke. Saya kan nanya. Iya Mas. Ya, kira-kira yang kalau Makjul yang bagus siapa? Mas, saya Ya. tidak bicara orang, saya bicara dari awal sistem. Oke. Jadi kalau bicara siapa, misalnya Mas Gibran, Ya. kemudian mundur, Ya. kan dua Mas. Tidak, Ya. saya tidak bicara harus makjul. Ya. Ada dua caranya. Ya. Berhenti Ya. atau diberhentikan pasal 8. Ya, Berhenti artinya mundur, tidak perlu pakai pemakzulan. ya, Pemakzulan itu yang di DPR, MK dan MPR itu yang pemakzulan. Ya. Itu yang orang sebut impeachment. Kalau ditanya siapa, saya tidak terbayang siapanya. Yang ada dalam Undang-Undang Dasar kita Ya. diatur ada Ya. 3 kekosongan Mas. Oke. Satu, kalau presiden kosong, Ya. wakil presiden naik menjadi presiden. Oke. 2, Ya. kalau wakil presiden kosong, Ya. presiden mengajukan 2 nama kepada MPR, 2 nama Ya. calon wakil presiden untuk dipilih. Ya. Yang ketiga, Ya. kalau presiden dan wakil presiden kosong, Ya. triumvirat menjadi pelaksana tugas presiden, Ya. kemudian MPR memilih Ya. dari pasangan calon pemenang pertama dan kedua. Kalau 2024 Ya. itu yang bisa mengajukan adalah koalisi paslon Prabowo Gibran Oke. dan koalisi paslon Anies Muhaimin. Oke. Kenapa Ganjar Mahfud tidak? Karena dia bukan pemenang pertama dan kedua. Jadi itu mekanismenya. Denny juga menyatakan bahwa perdebatan tentang ijazah menunjukkan polarisasi publik yang belum mereda. Ia menghimbau agar semua pihak merujuk pada dokumen resmi dan putusan hukum. Ia juga meminta kepada Jokowi agar menunjukkan ijazahnya, agar anak bangsa tidak terus terbelah. Kalau Oke. siapa orangnya, Ya. saya tidak bicara figur. Oke. Yang saya sedang bangun bukan adalah membangun personal. Oh, ya. Yang saya sedang soal adalah persoalan institusional kepemiluan kita yang Oke. dirusak dengan mengotak-atik aturan dalam hal putusan 90 maupun peraturan KPU 19 2023. Oke, oke. Jadi saya tidak menjawab tidak personnya, Mas. menceritakan sosok ya. Nggak ada Tidak, sosoknya tidak. ya. Tidak. Ya udah tunggu sampai 2029 lah, Mas. Udah gitu aja, sederhana kan? Tunggu aja sampai 2029. Orang nggak ada calonnya kok. Kalau ada calonnya ya silakan gitu loh. Kalau nggak ada calonnya kita tunggu sampai 2029. Kecuali Bang Roy mau gantikan gitu loh, ya. Justru kalau ada persoalan, Ya calonnya siapa? Loh. Justru karena tidak bicara calon, kita bicara sistem. Oke, yang Maka- emang ada yang lebih bagus dari Gibran? Saya tanya. Hah? Ada yang lebih bagus? Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada yang lebih bagus dari Gibran? Hah? Gibran paling bagus. Gibran paling bagus. Ini yang saya sampaikan. Ya. Jatuhnya Biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Ya. Ini saya yang ngomong. Ya, jelas kan, Bang Denny? Ya, Ya, oke. karena- Ya, itu dari saya ya. Cukup. Polemik mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini, pakar hukum tata negara Denny Indrayana mulai menelusuri lebih jauh pendidikan Gibran di Australia. Denny mempertanyakan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA di Indonesia. Seperti diketahui, berdasarkan dokumen yang selama ini diberitakan, Gibran pernah menempuh pendidikan di UTS Insert, Sydney, Australia. Surat keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Agustus 2019 menyebut Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney pada tahun 2006 dan dinilai memiliki pengetahuan yang setara dengan lulusan SMK Pemitaan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. 2029 berpasangan siapa? Kalau Prabowo Gibran 2 Pasangan periode kembali, oke. ya, game over mereka semua. Itu sudah jelas untuk kita bicara itu. Emang mereka Pak Prabowo berusaha mau sama Gibran lagi? menggunakan, Ini insinuasi, ini ngimpi menggunakan ini. yang dikatakan Ini ngimpi ini ini. adalah Emang Pak Prabowo mau sama Gibran bagaimana lagi? ijazah Nggak ada itu.
ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran, dicari celah-celahnya itu untuk pembenaran apa yang dia katakan dan entry point yang dia lakukan untuk membuat kegaduhan itu, ya. Jadi aspeknya itu ada politik. Kalau kita tanya apa sih motivasinya lu bikin ini, katakanlah sayembara, ya, kan untuk atensi publik, biar rame nih, gaduh, ya kan. Bukan masalah ijazah Mas Gibran, tapi sayembaranya inilah ya yang merupakan triggernya sehingga Bung Denny jadi Mas Andi. Terlalu banyak ngomong nih si Aswan kalau ini. kita bicara tentang etika moralitas yang dikatakan itu, kita harus mengaca pada diri kita. Apakah kita moralnya sudah bagus, etika sudah bagus, apalagi 10 tahun di sana ya. Aswan ngaca Tiba-tiba lah. bicara MK 90, di mana posisinya pada saat itu kan, kalau kita bicara itu. Oke lah, kita skip untuk itu. Kita fokus dengan ijazah Mas Gibran itu. Jadi, saya tetap berkeyakinan dan semua ya militan Gibran dan semua pendukung Mas Wapres Gibran ya, ini motif paling utama adalah motif politik. Persoalannya, Denny mempertanyakan dokumen asli yang menjadi dasar penyetaraan tersebut. Menurut Denny, jika pendidikan di UTS Insight memang menjadi dasar penilaian kesetaraan pendidikan SMA, seharusnya terdapat dokumen akademik dari lembaga pendidikan tersebut, baik berupa ijazah, sertifikat kelulusan, maupun surat keterangan lulus. Denny bahkan secara terbuka menyatakan dirinya menunggu Gibran menunjukkan dokumen tersebut kepada publik. Ia menyebut yang ingin dilihat bukan sekedar surat keterangan dari pemerintah Indonesia, melainkan dokumen pendidikan yang menjadi dasar diterbitkannya surat penyetaraan tersebut. Karena ingat, Mas Gibran selalu turun ke lapangan. Ya, bagaimana ada suatu kegiatan-kegiatan sosial yang diminta oleh Pak Prabowo, ya, dia turun. Sudah 180 titik selama 2 tahun ini. Kemarin kita lihat begitu tanggap untuk ke NTT, membantu saudara-saudara kita yang kena bencana di NTT. Beliau hadir di sana dan di-endorse langsung oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Bagi-bagi tugas yang nyata untuk itu. Kalau dikatakan apakah Mas Gibran hanya pelangga-pelongo, itu adalah bohong besar, karena mata Anda telah tertutup, mata hati Anda telah tertutup dengan kebencian-kebencian itu, dengan asumsi yang dibangun untuk apa? Mempengaruhi publik ya, bahwasanya ini mereka ingin 2026 ini terjadi yang namanya dikatakan pemakzulan oleh mereka untuk apa? Endingnya 2029. Tapi kami semua militan Gibran Nusantara dan seluruh masyarakat Indonesia akan melawan hal itu yang tidak konstitusi seperti itu. Oke, baik. Merdeka! Hal ini tidak masuk akal dalam logika akademik, sebab penyetaraan biasanya terjadi dari pendidikan non-formal ke formal atau dari sekolah luar negeri ke sekolah dalam negeri, bukan dari level yang lebih tinggi diturunkan ke level yang lebih rendah. Juru bicara Jokowi yang sejak awal mencoba menangkis dengan retorika, akhirnya terlihat panik. Jawaban yang diberikan terputus-putus, bahkan beberapa kali berputar pada pernyataan normatif tanpa data. Sementara Denny Indrayana terus mendesak agar publik mendapatkan penjelasan yang jelas, transparan, dan sesuai aturan hukum, serta sistem pendidikan nasional. Untuk diketahui, isu ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, bukanlah hal baru. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, riwayat pendidikan putra sulung Jokowi ini sudah menjadi bahan perdebatan. Gibran mengklaim lulus dari Management Development Institute of Singapore di Singapura dengan gelar sarjana manajemen. Namun tudingan muncul bahwa ijazah S1-nya bermasalah, termasuk penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang dianggap tidak logis karena latar belakang pendidikan SMA-nya yang dipertanyakan.